saya ada tugas dari pendidikan dari CGP dari CGP berkenaan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang sering dilakukan Pak Abdul di sekolah berkaitan tentang dilema etika atau pembujukan moral. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan ini dijawab sesuai dengan pengalaman Pak Abdul selama di sekolah Pak Abdul ya. Untuk yang pertama Pak Abdul, selama ini bagaimana Pak Abdul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan pengalaman saya di kelas sekolah dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah, baik guru ataupun di permasalahan sekolah yang ada, tentunya saya harus mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Dan setelah mengidentifikasi, kita coba untuk membangun komunikasi supaya saya tahu persis pokok permasalahannya di mana dan mencoba untuk mencari solusi yang terbaik untuk sekolah. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Pak Abdul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal mengambil keputusan, tentunya saya harus secara personal mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan, kemudian sebisa mungkin untuk masuk ke dalam permasalahan itu, kemudian mencari solusi yang terbaik, dan tentunya harus mempertimbangkan baik buruknya, karena keputusan yang akan diambilnya itu jangan sampai merugikan pihak yang lain, kemudian jangan sampai ada kecemburuan di antara sesama. Oke. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Abdul lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang akan diambil itu tentunya kita harus ada pendekatan dengan personalnya, dan kita komunikasikan dengan cara dipanggil secara personal, kemudian mencoba untuk mencari pokok permasalahan apa yang sedang dihadapi, kemudian diupayakan untuk menyelesaikannya supaya bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang diinginkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Abdul anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau keputusan yang diambil supaya lebih efektif dan dalam kasus itu biasanya yaitu dengan cara mengkomunikasikannya supaya keputusan yang akan diambilnya itu bisa tepat gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah? Tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan itu tentunya sebuah keputusan itu diambil harus mempertimbangkan baik buruknya, karena jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bisa mengakibatkan memproduksi permasalahan atau memperlebar permasalahan. Makanya perlunya adanya supaya pendekatan beberapa pihak, dan saya pendekatannya itu bukan hanya kepada sosok yang sedang bermasalah juga, tetapi saya mencoba untuk menggali komunikasi juga dengan pihak-pihak yang lain, kemudian membuka komunikasi yang lain, memberi kesempatan kepada memberikan masukan-masukan supaya hasilnya keputusan itu tepat sasaran. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Pak Abdul memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Abdul langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Abdul jalankan?
Biasanya langkah-langkahnya sih tidak terjadwal selama kita pendekatan secara personal dan biasanya ya langsung diselesaikan pada saat itu. Apabila permasalahannya itu memang rumit, ya tentunya perlu langkah-langkah lain, tapi ya tidak terjadwal, semuanya sebatas pendekatan beberapa kali gitu. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Abdul dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam pengambilan keputusan, tentunya saya harus berkomunikasi dengan yang lain, kemudian memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian biasanya ada guru senior atau guru yang lain, jadi komite juga dilibatkan untuk berkomunikasi. Kemudian nanti saya saring hasilnya, kemudian cari yang terbaik. Dari semua hal yang telah Pak Abdul sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Abdul petik dari pengalaman Pak Abdul dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil dari permasalahan itu, yang pertama itu menumbuhkan rasa empati terhadap, kemudian adanya menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan kekeluargaan juga. Mungkin di antara tiga itu bisa luas cakupannya karena perlu adanya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk lebih baik. Iya. Oke Pak Abdul, untuk wawancara atau tanya jawab tentang dilema etika ini semua sudah dijawab oleh Pak Abdul. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengalaman untuk saya ya Pak ya, dalam mengambil keputusan. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya pamit dulu ya Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Pak An ya. Ini Pak An, saya mendapat tugas dari CGP berkenaan tentang dilema etika atau rujukan moral ya Pak An ya. Saya di sini mau sharing ya, menanyakan pengalaman Pak An selama menjadi kepala sekolah, tentang apa saja kasus-kasus yang ada di sekolah dan bagaimana Pak An itu dalam penyelesaiannya gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak An yang mau saya sampaikan. Untuk pertanyaan pertama ya Pak An ya, selama ini bagaimana Pak An dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Pak An? Baik, lalu dalam mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah, setidaknya saya survei ke setiap sekolah kelas ya, mana yang maksudnya ke setiap kelas atau paling tidak kita mengadakan musyawarah, biasanya rapat tiap bulanan atau mingguan dengan dewan guru, ada masalah apa, atau keluhan apa, atau kendala apa dalam proses KBM. Nah dari situ saya menemukan suatu permasalahan tentang tadi Indonesia ya, yaitu ada dua permasalahan. Yang pertama, siswa yang rajin ke sekolah tapi mendapatkan nilai yang rendah, dan salah satunya lagi anak yang malas pergi sekolah tapi mendapatkan nilai yang tinggi gitu, setidaknya lebih tinggi dari KKM. Nah itu kan suatu permasalahan ketika mau naik kelas. Apakah si siswa tersebut dinaikkan atau tidak? Nah disitulah suatu permasalahan karena di satu sisi malas tapi nilainya tinggi. Yang satu rajin tapi nilainya rendah. Nah itulah suatu masalah. Nah selama ini bagaimana Pak An menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak An?
suatu permasalahan tadi, saya mengadakan musyawarah dengan Dewan Guru untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ya. Disitulah banyak pemunculan gagasan-gagasan atau ide-ide yang kemudian saya rangkum untuk memutuskan apakah siswa tersebut naik atau tidak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak lakukan selama ini, ya terutama untuk kasus yang tadi itu? Ya seperti tadi, langkah-langkah yang pertama saya komunikasi, diskusi dulu dengan guru ya tadi di dalam musyawarah itu untuk menghasilkan apakah anak itu lulus atau naik tingkatnya. Disitulah banyak bermunculan, ada yang pro dan kontra, ada yang jangan diluluskan dan ada yang diluluskan atau dinaikkan. Nah dari situlah maka keputusan tetap ada di tangan saya. Dengan saya mengambil keputusan balik, saya ambil sisinya. Misalkan anak itu malas, kemalasannya apa gitu, berangkat ke sekolahnya, apakah faktor dari temennya itu sendiri, ada yang nakal atau bagaimana, atau faktor dari nggak suka gurunya, karena gurunya galak atau apa, supaya itu tidak berangkat, atau juga ada faktor dari rumahnya sendiri, dari lingkungan keluarganya, kenapa kan gitu. Nah, dan itulah jadi kita tahu permasalahan juga yang anak yang nggak sering berangkat tapi nilainya kecil juga. Nah, dari situ ada permasalahan juga kan. Jadi muncul juga bagi kemunculan apakah sebabnya karena apa anak itu rajin tapi malas, nanti bisa jadikan pertimbangan, tapi karena rajinnya jadi dia kan itu bisa diikuti di yang berikutnya untuk mengurangi ketinggalan dari nilai yang kurang dari kakaknya. Iya. Tadi hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi ya dalam mengambil keputusan saya selalu mengadakan musyawarah, tidak otoriter lah. Kemauan kepala sekolah dari mengambil keputusan lebih efektifnya kita menyampaikan dan semua menyampaikan gagasan, ide dan pendapatnya tertuangkan dalam musyawarah itu sehingga menghasilkan hasil yang terbaik, seperti yang mufakat. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan pasti ada ya. Salah satunya mungkin orang tua ya. Orang tua, kenapa anak saya nggak dinaikkan? Misalkan kalau tidak dinaikkan kan, anak saya kan rajin di sekolah, gitu ya. Kenapa misalkan nggak naik? Juga ya man, oke lah anak saya malas, tapi kan nilainya bisa. Nah, itu kan suatu tantangan. Nah, tapi kita tetap mengambil keputusan. Ya sudah, kita melihat faktor sisi baiknya. Karena misalkan nilainya kecil tapi dia kan rajin, nilai plusnya juga kan gitu. Jadi itu sama, kita cari permasalahannya apa, nanti kita kira-kira jadi titik temunya untuk mengajarkan biar anak itu bisa menghasilkan nilai baik. Juga sama yang malas, apa permasalahannya, kita cari permasalahan dalam itu malas sehingga tidak berangkat ke sekolah tapi nilainya baik, itu kan dia tetap bisa mengikuti meskipun dia malas kan gitu. Nah itu tantangannya tadi lah salah satunya ya, orang tua yang pro dan kontra, juga ada guru juga ya pro dan kontra, udah nggak usah ditaikin, ada yang ditaikin gitu. Nah disitulah saya untuk mengambil keputusan. Otoritas dan itu juga sebagai kepala juga mengambil keputusan karena melihat sisi baik dari anak tersebut, yang faktor-faktor yang lainnya juga yang kita ditanggulangi, kita kira-kira bisa lebih baik lagi. Oke, Pak. Apakah Pak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Pak lakukan? Oke, dalam mengambil keputusan itu saya selalu fleksibel. Dilihat permasalahan itu situasinya seperti apa. Kalau misalkan masalah itu harus diselesaikan hari itu juga, saya selesaikan hari itu juga. Kalau misalkan masalah itu membutuhkan waktu penselesaian yang panjang dan kira-kira membutuhkan suatu proses, mungkin saya akan menjadwalkannya. Tapi setidaknya saya setiap ada masalah langsung diselesaikan seperti itu juga. Enggak mesti nunggu lama-lama, biar masalah itu cepat selesai dan cepat teratasi. Oke. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, setiap keputusan atau apapun pasti ada hal pendukung ya, pendukung dan penghambat.
yang pendukung juga ada, terutama di sekolah saya ada guru senior. Ya. Saya sangat sebagai pembimbing, pembina saya juga, senior saya. Di situ juga saya dalam mengambil keputusan, suka berkomunikasi atau musyawarah dengan guru senior tersebut. Beliau adalah guru sesepuh lah, sesepuh saya di sekolah tersebut. Nah, oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Pak An tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak An petik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan berkaitan tentang dilema etika? Oke. Nah, pengalaman atau setiap hasil dari keputusan yang saya pahami pengalamannya, segala permasalahan itu harus cepat diselesaikan, nggak mesti nunggu lama biar cepat selesai dan clear dan cepat ada pemecahan masalah tersebut. Oke. Ya, terima kasih Pak An, jawabannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak An sampaikan juga bisa menjadi pelajaran buat saya, menjadi sebuah masukan atau ibaratnya menjadi solusi. Barangkali nanti saya juga mendapatkan kasus yang sama seperti yang Pak An tadi, saya bisa mengambil solusi yang diambil oleh Pak An untuk penyelesaian permasalahannya. Oke, terima kasih banyak Pak An atas waktunya. Mohon maaf ya Pak An, jadi mengganggu hari tugas Pak An. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Iya, wassalamualaikum.